wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak muda semuanya. Apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia. Melalui video ini Bunda akan menyampaikan materi untuk anak-anak muda kelas 9 mengenai kenali bakatmu, pilih profesi karirmu. Disimak ya videonya. Tujuan dari penyampaian materi ini ya, Bunda harapkan anak-anak Bunda semuanya mampu menggali dan merencanakan karir sesuai dengan minat dan bakat yang anak-anak Bunda miliki. Nah, apakah anak-anak Bunda sudah tahu apa itu bakat? Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sejak bawaan dari lahir. Jadi, yang namanya bakat itu sudah ada dalam diri anak-anak muda semuanya dari lahir. Apa saja bakat-bakat yang ada pada diri? Coba sambil Bunda menyampaikan materi, anak-anak Bunda semua menyimak apa kira-kira bakat yang ada dalam diri anak-anak Bunda. Yang pertama, bakat verbal. Bakat verbal merupakan bakat tentang konsep-konsep yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Contohnya, profesinya seperti presenter ataupun guru. Selanjutnya, bakat numerikal. Bakat tentang konsep-konsep dalam bentuk angka. Contoh profesinya yaitu seorang akuntan. Bakat skolastik. Bakat skolastik ini merupakan kombinasi kata-kata yang merupakan logika dan angka-angka, kemampuan dalam penalaran, mengurutkan, berpikir dalam pola sebab akibat, menciptakan hipotesis, mencari keteraturan konseptual. Contohnya seorang ilmuwan atau seorang programmer. Yang keempat ada bakat abstrak. Bakat yang bukan kata maupun angka, tetapi berbentuk pola, rancangan, diagram, ukuran-ukuran, bentuk-bentuk, dan posisi-posisinya. Contoh profesi untuk bakat abstrak yaitu seorang arsitek. Selanjutnya, bakat mekanik. Bakat tentang prinsip-prinsip umum IPA, tata kerja mesin, perkakas, dan alat-alat lainnya. Contoh profesi dari bakat mekanik yaitu seorang teknisi mesin. Yang keenam ada bakat relasi ruang atau spasial. Bakat untuk mengamati, menceritakan pola 2 dimensi atau berpikir dalam 3 dimensi. Contohnya profesi seorang pilot. Yang ketujuh ada bakat kecepatan ketelitian klerikal. Merupakan bakat tentang tugas tulis-menulis, ramu-meramu untuk laboratorium, kantor, dan lain-lainnya. Contoh profesinya yaitu seorang laboran. Terakhir ada bakat bahasa atau linguistik. Bakat tentang penalaran analitis, bahasa, alih sastra, misalnya untuk jurnalistik, stenografi, penyiaran, editing, hukum, pramuniaga, dan lain-lainnya. Nah, sudah mengetahui bakat-bakatnya? Gimana? Sudah dipikirkan, sudah dilihat? Kira-kira bakat apa yang ada dalam diri anak-anak muda semuanya? Kita lanjut ke minat. Minat adalah suatu proses yang tetap untuk menceritakan dan memfokuskan diri pada sesuatu yang diminatinya dengan perasaan senang dan rasa puas. Jadi minat ini sebenarnya apa yang kamu inginkan, yang kamu fokuskan ke depan dan kamu sukai. Apa saja minat-minat yang ada dalam diri kita? Dicek satu-satu ya. Yang pertama, minat vokasional. Minat vokasional ini merujuk pada bidang-bidang pekerjaan yang terdiri dari 3 jenis minat. Minat vokasional yang pertama itu minat profesional. Minat profesional ini merupakan minat keilmuan, seni, dan kesejahteraan sosial. Contohnya profesi seorang guru. Selanjutnya, minat komersial. Minat komersial ini merupakan minat pada pekerjaan dunia usaha, jual
jual beli, periklanan, akuntansi, kesekretariatan, dan lain-lain. Contoh profesinya yaitu wirausahawan. Selanjutnya minat kegiatan fisik. Minat kegiatan fisik ini berhubungan dengan mekanik, kegiatan luar, dan lain-lain. Contohnya teknisi mesin. Dan ada minat avokasional, yaitu minat yang memperoleh kepuasan untuk hobinya. Misalnya petualang, hiburan, apresiasi, ketelitian, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk pendukung minat, ini ada faktor-faktornya. Jadi ada faktor-faktor pendukung minat dan bakat. Ada 2 faktor. Yang pertama faktor intern, yang kedua faktor ekstern. Faktor intern ini terbagi 2 lagi. Yang pertama ada faktor bawaan atau genetik. Merupakan karakteristik yang sudah diwariskan oleh orang tua. Jadi sudah ada sejak lahir. Yang kedua, faktor kepribadian. Faktor kepribadian ini merupakan faktor yang terjadi dari keadaan psikologis. Jadi pengembangan potensi dalam diri anak-anak muda semuanya itu tergantung dari individu masing-masing. Nah, dari faktor intern ada lagi faktor ekstern yang terbagi dari 3. Faktor ekstern ini merupakan faktor lingkungan dari keluarga, dari sekolah maupun sosial. Untuk keluarga kita perlu dukungan dari orang tua, dari saudara dan keluarga yang lain. Dan dari sekolah itu memiliki pengaruh yang besar, terutama lingkungan ya, cara belajar, pembelajaran yang kondusif, dan juga teman-teman yang ada di sekolah itu juga merupakan faktor pendukung minat dan bakat. Selanjutnya sosial. Sosial ini maksudnya minat dan bakat yang kamu miliki, apakah kamu terapkan di masyarakat dengan baik atau kamu belum dapat menerapkan minat dan bakat ini di dalam masyarakat. Bunda ada tips untuk cara mengembangkan minat dan bakat. Ada 4 cara, disimak ya. Yang pertama, beranikan dirimu. Kalau kita berani untuk memulai sesuatu atau untuk melakukan sesuatu, maka kemungkinan kita akan mampu untuk melakukannya. Yang kedua, dukunglah dengan latihan. Latihan itu merupakan kunci keberhasilan. Semakin rajin berlatih, maka insya Allah keberhasilan semakin dekat. Selanjutnya, yang ketiga, didukung oleh lingkungan. Kondisi lingkungan, seperti yang Bunda sebutkan tadi, keluarga, sekolah, sosial, itu memang sangat mendukung untuk minat dan bakat yang kamu miliki, supaya kedepannya kamu dapat mencapai profesi yang kamu inginkan. Yang keempat, pahami dan atasi hambatan-hambatan kamu. Jadi, kamu bisa mengidentifikasi atau menuliskan kira-kira apa yang menjadi hambatan-hambatanmu atau kesulitan-kesulitan kamu dalam mencapai profesi atau karir yang kamu inginkan. Nah, mana bagian-bagian yang sulit itu kamu bisa konsultasi atau bisa menanyakan atau bisa kamu pikirkan untuk jalan keluarnya. Bagaimana? Apakah anak-anak muda semuanya sudah mengerti apa itu bakat, apa itu minat, apa saja yang ada dalam bakat dan minat, faktor-faktor pendukung, dan juga Bunda kasih tips untuk mengembangkannya. Yang dulu materi kenali bakatmu, pilih profesi karirmu dari Bunda Eka. Bunda harap anak-anak muda sudah ada bayangan kira-kira karir apa yang akan dicapai yang sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Apabila ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan, silahkan chat pribadi ke Bunda Eka, bisa via WA, via SMS, ataupun via Messenger. Bunda tunggu chatnya dan akan dibalas dengan senang hati untuk anak-anak muda semuanya. Sampai ketemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setiap saat, setiap waktu, keringat basah itu